Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para guru, khususnya Kiai Hasan dan Kiai Mustafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Habib Abdullah Balfaqih, sesepuh habaib Kabupaten Pasuruan, Habib Abdurrahman, dan segenap para jamaah sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pagi hari ini kita semua, saya Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, bisa diundang oleh pengasuh pesantren Al-Amin untuk bersama-sama para jamaah sekalian memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut ulama-ulama kita dulu yang namanya Maulid itu adalah Ummul Hafalat, ibu dari segala peringatan. Peringatan Nuzulul Quran ada, peringatan Isra Mi'raj ada, karena ada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada peringatan-peringatan yang lain. Oleh karena itulah kemudian oleh para ulama kita disebut peringatan Maulid itu sebagai ibu dari peringatan-peringatan yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada cerita yang cukup jelas memberikan vonis kepada Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu ayat, itu surat menceritakan Abu Lahab dan istrinya masuk neraka gara-gara memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti masuk neraka karena itu sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi menurut cerita, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan dispensasi, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikeluarkan dari neraka sejenak. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka sejenak untuk mendapatkan dispensasi. Kenapa? Kenapa mendapatkan dispensasi? Karena pada saat hari Senin tepat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab ini termasuk yang bangga, termasuk yang bangga luar biasa terhadap lahirnya keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang bangga tok, padahal dia nggak beriman kepada Rasulullah, tapi karena ini seorang pamannya Rasulullah tidak beriman kepada Rasulullah, bangga dan senang, gembira luar biasa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir mendapatkan dispensasi. Apalagi kita, kalau kita mau sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Muhammad utusan Allah, kalau gembira dan bahagia terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah lebih dari Abu Lahab. Wabil khusus lagi, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bi ghairil hisab ketika nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih tinggi ketika kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tadi selawatan manakipan nikmat rasanya pagi-pagi. Menurut saya tidak ada yang lebih nikmat seperti ini. Luar biasa.
Untuk itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya meskipun repotnya bukan main Kiai, ingin berusaha untuk memenuhi undangan-undangan maulid. Nanti ini saya dari sini pindah ke Malang, dari Malang pindah ke Gresik, dari Gresik pindah ke Mojokerto. Semua itu dalam rangka peringatan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya paling seneng, boleh tidak bisa datang pada peringatan-peringatan yang lain, tapi usahakan pada saat peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita luangkan waktu untuk kita bisa datang, untuk kita bisa bersama-sama, agar ini semua menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup di dunia ini kita perlu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini caranya Kiai. Saya sering cerita di mana-mana itu, masya Allah, caranya Kiai mengingatkan kita untuk kita ini supaya ingat Rasulullah, ingat apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu macam-macam caranya seperti ini. Dibikinin macam-macam. Ada yang pakai lagu-lagu model dulu, ada yang model lagu sekarang, ada yang pakai gendang, ada yang pakai macam-macam sekarang itu cara memperingati Rasulullah. Itu adalah cara saja, tetapi intinya adalah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekali-sekali sering dengar musik. Kalau dengarkan Haddad Alwi itu enak betul ya rasanya ya. Apalagi kalau suasana maulid gini ya. Sudah pernah dengar lagunya Haddad Alwi itu? Lagu-lagu lama sebenarnya, cuma diperbaiki. Itu warisan para ulama-ulama dulu, cuma diperbaiki, diinovasi sedikit-sedikit. Lagunya itu yang lama-lama diperbaiki dan tetap enak, karena itu warisan Rasulullah, warisan para ulama-ulama kita untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya salah satu yang lagunya yang terkenal itu Haddad Alwi itu yang baru itu, Ya Rabbi bil Mustafa. Mana masih inget ini, mesti yang di depan ini. Gimana? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo bareng. Balligh maqasidana demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkanlah harapanku ya Rasulullah. Salamun alik ya Rabbi asani wa taroji. Terus ada anak kecil-kecil nyaut. Gimana anak kecil nyaut itu? Kan ada itu, siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasul. Salamun alik Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku ya Rasul. Salamun alik niwataroji. Jadi ini lagu menggambarkan betapa pentingnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Gubernur sekaligus ingin dengan maulid ini kita jadikan satu momentum untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Sekarang kita ini melakukan maulid di Pondok Pesantren Al-Amin, pondok pesantren yang merupakan tempat untuk mencari ilmu, pondok pesantren yang merupakan karya besar dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita. Kalau al-ulama warasatul anbiya, kalau para ulama ini adalah pewaris para nabi, maka pondok pesantren adalah warisan para ulama-ulama yang begitu mulia manfaatnya untuk umat, untuk masyarakat kita.
Tanpa pondok pesantren, insya Allah di Jawa Timur ini lebih banyak yang tidak bisa sekolah daripada yang bisa sekolah. Pemerintah terbatas untuk membuat sekolah-sekolah. Yang banyak itu adalah malah pondok-pondok pesantren dibanding daripada sekolahan milik pemerintah sendiri. Saya sering cerita kemana-mana. Sanawiyah se-Jawa Timur yang milik pemerintah itu hanya 158 buah, sementara sanawiyah yang didirikan oleh swasta, oleh para ulama, oleh para kiai di lingkungan pondok pesantren dan para alumninya lebih dari 6.500 sanawiyah. Jadi pondok pesantren itu luar biasa manfaatnya, luar biasa jasanya, baik pondok yang besar maupun pondok yang kecil. Kecil maupun besar itu sama. Saya sudah pernah ke pondok besar seperti Sidogiri, Lirboyo, Ploso, Asem Bagus, Tebu Ireng, Tambak Beras, maupun pondok-pondok lain yang besar saya sudah datengin. Tetapi pondok yang kecil juga lebih banyak lagi, dan umumnya pondok-pondok kecil ini adalah alumni pondok-pondok yang besar. Tidak ada ceritanya pondok itu langsung besar. Pondok itu mulai dari kecil, santrinya 1, 2, 3 naik, makin lama makin besar. Kalau ada pondok pesantren langsung besar, itu bukan pondok pesantren, itu kos-kosan. Karena mendirikan pondok pesantren itu tidak gampang. Tidak hanya soal uang, mendirikan pondok pesantren itu bukan soal uang, tetapi pondok pesantren itu didirikan karena ulamanya punya ilmu yang cukup, karena kiainya punya keteladanan, karena kiainya istiqomah, maka pondok pesantren makin lama makin besar. Tidak ada ceritanya pondok yang langsung besar. Kalau lihat Sidogiri jangan lihat sekarang, lihat 200 tahun yang lalu. Kalau lihat Lirboyo jangan lihat sekarang, lihat 100 tahun yang lalu. Kalau mau lihat Ploso jangan lihat sekarang, lihat 150 tahun yang lalu. Kalau lihat Asem Bagus yang sekarang santrinya puluhan ribu, jangan lihat sekarang, tinggal ratusan tahun yang lalu. Dirintis mulai kecil, dari 1 santri menjadi 2 santri, 3 santri, 4 santri, makin hari makin berkembang. Oleh karena itu saya berharap kepada Kiai Hasan dan Kiai Mustafa, pondok ini diteruskan, pondok ini terus dikembangkan agar manfaatnya kepada umat makin hari makin besar. Pemerintah mengucapkan terima kasih, mengucapkan matur nuwun, matur sakalangkong da ajunan, karena telah membuat sesuatu yang mulia, yaitu pondok pesantren. Diteruskan ini Yai. Nah, pemerintah bantu pelan-pelan, karena memang ngurus pondok itu bukan perkara mudah. Pondok mulai diakui itu baru setelah reformasi. Dulu pondok itu didiskriminasi, dulu pondok itu tidak beri kesempatan dan tidak diakui sebagai lembaga pendidikan formal. Baru belakangan ini aja pondok pesantren itu mulai mendapatkan tempat pelan-pelan. Dan untuk mempercepat inilah Pak Gubernur dan saya mulai tahun kemarin mengucurkan ratusan miliar untuk madrasah diniyah, madrasah salafiyah, agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan lembaga-lembaga pendidikan umum. Dulu itu lulusan Lirboyo, lulusan Ploso kayak Gus Mustafa ini tidak bisa teruskan sekolah di dalam negeri ya, karena lulusan pondok itu tidak diakui sebagai lembaga pendidikan resmi. Sehingga ijazah pondok pesantren tidak bisa dipergunakan untuk ke IAIN, tidak bisa dipergunakan untuk ke perguruan tinggi, tidak bisa dijadikan untuk menjadi kepala daerah, tidak bisa dijadikan untuk mendaftar menjadi anggota DPRD, karena lulusan pondok tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Tetapi lulusan pondok luar biasa dengan mudah sekolah di Mekah, dengan mudah sekolah di Medina. Kayak Gus Mustafa ini dengan mudah sekolah di Yaman, karena lulusan pondok pesantren itu kualitasnya bagus-bagus, diakui di negara lain, sementara di negara sendiri tidak diakui. Oleh karena itu Pak Gubernur dan saya bersama Pak Bupati berjuang agar pondok pesantren dengan lembaga pendidikannya itu diperlakukan sama lulusannya dengan sekolah-sekolah umum yang lain.
Karena yang sekolah di pondok pesantren itu juga manusia. Manusia ya Pak enggak? Orang, bukan orang-orangan. Yang sekolah di pondok pesantren itu ya warga negara Jawa Timur, bukan warga negara-negara lain. Yang sekolah di pondok pesantren itu juga anak-anak yang sama dengan anak-anak di sekolah umum. Oleh karena itu kita mulai, bismillah. Perkaranya banyak di lapangan, sulit pelaksanaannya, tapi harus dimulai, sebab kalau tidak maka ini terjadi ketidakadilan, padahal negara ini didirikan untuk menuju keadilan dan kemakmuran. Yang dituju bukan makmur dulu tapi adil dulu. Harus melalui adil dulu baru makmur dulu, bukan makmur dulu. Kalau cuma makmur tapi tidak adil, rakyat akan protes. Tapi adil dulu, meskipun belum makmur, insya Allah rakyat akan memahami. Karena itu yang diutamakan oleh negara ini adalah keadilan dulu, baru kemakmuran. Sungguh tidak adil kalau sekolah yang lain mendapatkan dukungan tunjangan biaya operasional sekolah, sementara madrasah diniyah dan salafiyah tidak mendapatkan dukungan yang sama. Oleh karena itu kita mulai dan mohon doa dari para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Kepada Kiai Hasan dan Gus Mustafa, saya terus terang bangga sekali pondok ini mengalami perkembangan yang lumayan. Didirikan tahun 95, baru 15 tahun sudah luar biasa seperti ini. Bangunannya sudah bagus, menunjukkan pondok ini dibangun dengan penuh kesungguhan. Bukan gedungnya yang bagus, bukan rumah kiainya yang bagus, tetapi yang dipikir adalah bagaimana lembaga ini berkiprah lebih berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Lihat ini, pondoknya sama rumahnya kiai ini, lihat, sama. Kalau saya yang jadi kiai, yang saya jadikan rumah saya dulu. Saya bangun rumah saya bagus-bagus dulu, baru urusan pondok. Tapi kiai itu tidak. Kiai itu bangun masjid dulu, ulama itu bangun asrama dulu, asrama santri. Rumahnya belakangan, kurang-kurang dikit tidak apa-apa, yang penting yang lain ini bisa jalan. Maka itulah ulama kita, guru kita. Yang diutamakan adalah kepentingan umat, baru kemudian kepentingan dirinya sendiri. Mudah-mudahan Kiai Hasan dan Gus Mustafa kuat, panjang umur, selalu sehat, dan bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama, para guru-gurunya di tempat ini. Terakhir, para jamaah sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa sampai rampung Kiai. Mohon maaf, saya harus pindah ke beberapa tempat untuk mewakili Pak Gubernur. Untuk itu saya mohon maaf, da ajunan sadeje, nyoon saporah, da ajunan sadeje kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kapan-kapan kalau ada waktu, mudah-mudahan nanti saya bisa datang di sini. Saya sekali lagi Saifullah Yusuf, Gus Ipul, Bu, G, Bu, Bu, Bu. Saya kemarin di Madura ketemu ibu-ibu, anaknya banyak, 8. Saya tanya, Bu, anaknya kenapa banyak-banyak, kok enggak masuk KB aja? Kata ibunya, lu bapak ini gimana? Karena masuk KB ini jadi anak, mau tak masuk KB tak nyaman. Karena masuk KB. Bu, saya pesen satu ya Bu ya. Kalau ada tetangga atau ada putra putri, ada cucunya yang punya anak kecil, yang punya bayi, diharap disarankan untuk bisa disusui sendiri dengan menggunakan air susu ibu. Ya, orang itu bisa sehat, daya tahan tubuhnya kuat, kecerdasannya terjaga. Menurut Al-Quran itu, kalau setelah dia lahir langsung mendapatkan asupan air susu ibunya, syukur-syukur sampai 2 tahun, itu Quran. Yang bicara itu Quran, itu sunnah Rasul. Jadi kenapa diperintah? Karena anak-anak itu kalau langsung minum air susu ibunya, itu pencernakannya menjadi bagus,
daya tahan tubuhnya menjadi kuat, nggak gampang kena penyakit, kecerdasan otaknya bisa terjaga dengan baik. Itu Quran. Sementara penelitian ilmu kedokteran modern mengatakan hal yang sama. Ini Qurannya bicara begitu, diteliti isinya sama, bahwa yang paling bagus adalah air susu ibu. Untuk itu Bu, tolong dikasih tahu tetangganya, saudaranya, anaknya untuk mau menyusui putra putrinya. Sebab sekarang ini menurut penelitian hanya tinggal 40% ibu-ibu muda yang mau menyusui anaknya. Sebagian besar udah diganti sama susu kaleng. Ini tidak bagus untuk anak. Lebih bagus kalau menggunakan air susu ibu. Jangan cuma bapaknya yang disusuin, anaknya harus disusuin lebih banyak lagi. Iya Bu ya. Matur sekelangkong. Saya Saifullah Yusuf, Gus Ipul, kapan-kapan ketemu lagi. Kalau ketemu gambar saya di pinggir-pinggir jalan, difatihai, ya, supaya bisa jadi orang yang istiqomah, ajek, tidak berubah-ubah saat mencari suara, dilantik dan sekarang sudah jadi menjadi wakil gubernur. Doakan menjadi orang yang istiqomah, sebab orang yang istiqomah mempercepat pertolongan Allah datang kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.